Hai, perkenalkan nama saya Johannes Tarian. NPM saya 2191 10337. Saat ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu bercerita tentang pengalaman hidup. Dan saat ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya, yaitu tentang pembulian fisik. Oke. Yang pertama, saya anak pertama dari 4 bersaudara, 3 orang laki-laki, 3 dan 1 perempuan. Saya lahir di Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2002, dan saya mau mencerita bagaimana pada saat saya di kelas 6 SD atau masuk ke SMP, saya itu dibully dalam bentuk fisik gemuk. Saat itu juga saya banyak bully dari kawan-kawan SMP, kawan-kawan SMK, dan saat itu saya dibully. Pertama saya gemuk itu dalam berat badan 50 kilo. Dalam fisik badan saya itu sangat pendek, gemuk, buntel. Dan saat itu pertama kali saya dibully itu di kelas 1 SMP. Saat itu saya dibilang maaf bahasa kasarnya, ikan buntel, gitu. Tapi saya awalnya ya fine aja. Tapi seiringnya waktu saya masuk ke kelas, pokoknya seiringnya waktu saya biasa-biasa saja. Dan saat di kelas 3 SMP, saya selama 3 tahun di SMP pun saya merasakan selalu dibully sama kawan-kawan. Kenapa? Ya karena dalam bentuk fisik saya yang maaf kata seperti gemuk. Dan saat itu juga saya pernah mengadu juga, memberitahukan itu ke wali kelas saya waktu di SMP. Dan saat itu pun saya minder, jumpa sama kawan-kawan itu pun minder. Dan sampai saat itu di SMP itu saya tidak punya kawan selama 3 tahun. Punya sih, cuman kayak kawan dekat doang, gak kawan tempat curhat atau gimana, cuman kawan dekat di sekolah saja. Saat itu saya dibully, dan saya tidak punya banyak kawan atau kawan akrab atau kawan curhat, tidak punya. Dan saat itu pun saya minder pada kawan-kawan yang tidak berbadan besar atau gemuk. Nah, saat itu juga timbangan saya pun naik sampai 80 kilo. Saat itu juga saya berusaha pas di kelas 1 SMK, saya masuk SMK, saya pun bukan menerima hal yang baru, tapi hal yang sama juga. Saya dibully, dan saat itu masuk SMK saya timbangan saya udah sampai 100 kilo. 100 kilo di kelas 10 SMK atau kelas 1 SMK. Saya bukannya merasa baik-baik saja suasananya, tapi justru saya menerima sebuah bully lagi. Dan saat itu juga saya dibilang lagi, weh gendut, dipanggil saya namanya segendut atau segentong. Nah, saya dipanggil segentong, gendut, sinilah gendut, nah gitu. Tapi saya terus merasakan minder. Dan saat itu pun saya sampai di kelas 2 SMK saya pun minder. Di semester 1 kelas 2 di SMK saya merasa minder, tidak percaya diri, tidak berani ngomong di depan banyak orang. Justru saya terus menyendiri. Dan saat itu juga pada saat di kelas 2 semester 2, saat itu Covid, dan saya kan satu Covid pada libur sekolah. Dan saat itu juga bagaimana saya lihat sosial media, Instagram, saya melihat bahwa ada kayak tempat gym. Nah, awalnya saya mau ada niatan untuk mengurangi berat badan saya itu dari kawan saya. Ya kawan saya itu dia tuh olahraga juga untuk menguruskan badan, cuman dia ngajak saya waktu itu di gereja. Saya dibilang ayo olahraga bareng untuk menguruskan badan. Saya awalnya minder, karena apa? Bisa nggak ya saya
menurunkan berat badan dalam waktu setahun atau berapa bulan lah. Tiba-tiba saya ngomong sama orang tua saya beritahukan kepada papa saya atau ayah saya bilang, "Pak, saya mau menguruskan badan, mengurangi berat badan. Boleh nggak saya ikut nge-gym bareng kawan gereja?" Dan papa saya bilang, "Emang kamu bisa konsisten untuk kedepannya?" Terus saya langsung merasa down ketika orang tua saya bilang kayak gitu. Tapi saya bilang sama orang tua saya, "Pak, saya yakin saya bisa untuk menurunkan dengan konsisten berat badan saya." Dan saat itu juga papa saya memperbolehkan saya untuk nge-gym. Dan singkatnya waktu saya sebulan nge-gym, timbangan awal saya tuh 138 kilo dan itu di kelas 2 SMK semester 2 pas waktu baru-barunya COVID. Saat itu dengan timbangan setelah saya sebulan olahraga, timbangan saya turun sebanyak 12 kilo dari 138 menjadi 122 kalau nggak salah, pokoknya 12 kilo lah turunnya. Tapi orang tua saya justru bilang, "Kamu kok bisa?" Saya bilang, "Pak, saya konsisten." Cuman saat itu belum saya ada expose atau gimana saya olahraga, belum ada saya upload ke Instagram, tidak ada. Dan seterusnya saya mulai olahraga terus selama 3 bulan. Olahraga pertama selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya berhasil menurunkan sebanyak 35 kilo dalam 3 bulan. Setelah itu saya sudah timbangan 100 kilo, lebih kurang 100 kilo saya udah turun. Dan saat itu pun saya merasa minder juga. Dan saya bilang ke orang tua saya atau ke papa saya, "Pak, saya mau tambahin sesi atau member lagi di tempat gym saya." Atau papa saya, "Oke, boleh. Tapi dengan satu syarat, harus lebih konsisten lagi." "Oke, Pak," saya jawab. Cuman saat itu juga saya semangat turunkan, pokoknya kurang lebih 3 bulan saya bisa menurunkan sebanyak 65 kilo sekian lah. Saya menurunkan itu dalam waktu sekitar 8 bulan atau 9 bulan. Dengan itu saya bahagia dan saya merasa, oh ini saya yang sesungguhnya. Tapi bukan sampai situ saja penderitaan saya, cuman saya dibilang lagi pas pengambilan ijazah SMK saya dibilang kurus, kayak tengkorak kayak penyakitan. Jadi dalam hati saya gini, kurus salah, gemuk salah. Tapi ya udah apa, itu mungkin prinsip orang, tapi prinsip saya adalah untuk sehat. Tapi saya kembali lagi pada diri saya bahwa saya bisa membuktikan segala omongan-omongan orang yang membuli saya, dan saya membuktikan saya bisa. Saat itu kawan-kawan saya banyak udah mulai dekat sama saya, mulai ngobrol sama saya, sudah bisa jadi kawan baik sama saya. Dan saat itu juga. Dan sekian dari itulah cerita singkat saya. Saya Johannes Tarigan, mohon mengundur diri. Terima kasih.